Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak Muhammad Agung Rohimawan MPD selaku pengampu mata kuliah Ushul Fiqih, yang saya hormati para mahasiswa, mahasiswi yang alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama kembali untuk belajar mata kuliah Ushul Fiqih, yang mana pada hari ini kita berada pada minggu yang keempat dengan tema sejarah perkembangan mazhab. Dengan subtema kita akan belajar masalah pengertian mazhab. Yang kedua, latar belakang munculnya mazhab. Dan yang ketiga, periode pertumbuhan mazhab. Selanjutnya, mari kita fokus ke PPT dalam bentuk video yang akan saya sampaikan dalam kesempatan. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Kita fokus ke sejarah perkembangan mazhab. Sebagai pendahuluan, yang pertama, kehadiran fikih ternyata mengiringi pasang surut Islam, dan bahkan secara amat dominan, abad pertengahan mewarnai dan memberikan corak bagi perkembangan Islam dari masa ke masa. Karena itulah, kajian-kajian mendalam tentang masalah kesejahteraan fikih tidak semata-mata bernilai historis, tapi dengan sendirinya menawarkan kemungkinan baru bagi perkembangan Islam berikutnya. Dalam kajian ini kita akan dijelaskan tentang pengertian mazhab, latar belakang dan sejarah awal kemunculan mazhab-mazhab dalam fikih, serta contoh-contoh kasus masalah fikih pada mazhab-mazhab tersebut. Selanjutnya, pengertian mazhab. Yang pertama, menurut Muhammad Husain Abdullah, mazhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci. Yang kedua, menurut A.Hasan, mazhab adalah mengikuti hasil ijtihad seorang imam tentang hukum suatu masalah atau tentang hukum suatu masalah tentang kaidah-kaidah istimbatnya. Dari pengertian kedua tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistimbatkan hukum Islam. Latar belakang munculnya mazhab. Lahirnya berbagai aliran atau mazhab dalam ilmu fikih dilatar belakangi oleh beberapa faktor, antara lain disebabkan oleh yang pertama, perbedaan pemahaman atau pengertian tentang lafaz nas. Yang kedua, perbedaan dalam masalah hadis, perbedaan dalam pemahaman dan penggunaan kaidah lughawiyah nas, perbedaan dalam menterjihkan dalil-dalil yang berlawanan, perbedaan tentang qiyas, perbedaan dalam penggunaan dalil-dalil hukum, perbedaan dalam pemahaman ilat hukum,
perbedaan dalam masalah nasakh. Selanjutnya, sejarah perkembangan mazhab. Periode pertumbuhan. Yang pertama, mazhab masa Rasulullah. Bila diruntut ke belakang, mazhab fikih itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Mazhab pada zaman Rasulullah adalah sebatas ijtihad atau pendapat para sahabat dalam memahami agama, karena pada zaman itu sumber hukum Islam adalah hanya Al-Quran dan hadis. Sehingga ketika para sahabat terjadi perselisihan atau terjadi perselisihan dan beristihad masing-masing, maka mereka langsung melaporkan masalah tersebut kepada Rasulullah. Mazhab secara sistematis belum terbentuk, hanya berbentuk pendapat-pendapat para sahabat dan istihadnya yang kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Mazhab pada masa sahabat. Mazhab fikih itu pada zaman sahabat mulai tumbuh seiring dengan meninggalnya Rasulullah. Para sahabat masing-masing memiliki kaidah tersendiri dalam memahami nas Al-Quran dan Sunnah, sehingga terkadang pendapat Ibnu Umar tidak selalu sejalan dengan pendapat Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas. Tapi semua itu tetap tidak bisa disalahkan karena masing-masing sudah melakukan ijtihad. Selanjutnya, mazhab pada masa tabi'in. Dari kalangan tabi'in, ada ahli fikih yang juga cukup terkenal. Ikrimah Maula Ibnu Abbas dan Atha Ibnu Abu Rabah, Tawus Ibnu Hisan, Muhammad Ibnu Sirin, Al-Aswad Ibnu Yazid, Masruq Ibnu Al-Araj, Al-Qamah An-Nakai, Syabi Suraih, Sa'id Ibnu Jubair, Mahlul Dimsauki, Abu Idris Al-Khawlani. Periode pembentukan. Yang pertama, mazhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan sebutan Imam Hanafi mempunyai nama lengkap Abu Hanifah Al-Nu'man bin Sabit bin Zuta Al-Kufi. Lahir di Irak pada tahun 80 Hijrah atau 699 Masehi. Beliau digelari dengan nama Abu Hanifah yang berarti suci atau lurus. Karena sejak kecil beliau dikenal dengan kesungguhan dalam beribadah, berakhlak mulia, serta menjauhi perbuatan-perbuatan dosa dan keji. Dan mazhab fikihnya dinamakan dengan mazhab Hanafi. Yang kedua, mazhab Imam Malik. Malik bin Anas bin Malik atau Imam Maliki dilahirkan di Madinah Al-Munawwarah. Ia menyusun kitab Al-Muwatta, dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun. Selama waktu itu ia menunjukkan kepada 70 ahli fikih Madinah. Imam Malik menerima hadis 900 orang guru, 300 dari golongan tabi'in dan 600 dari tabi'in. Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Ia wafat pada 767 Masehi atau 158 Hijrah. Ya, pemikirannya adalah konvergensi atau pertemuan antara rasional dan tradisional. Yang terakhir,
mazhab Imam Ahmad. Beliau adalah Abu Ubaidillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal As-Saibani. Imam Ahmad dilahirkan di ibu kota Khalifahan Abbasiyah di Baghdad, Irak pada tahun 164 Hijrah atau 780 Masehi. Demikian ya kajian kita tentang masalah periode pada mazhab imam terkenal. Selanjutnya periode keemasan. Periode ini muncullah ulama-ulama besar yang menisbatkan dari kalangan mazhab tertentu. Di antaranya adalah dari kalangan Syafi'iyah seperti Imam An-Nawawi, Imam Al-Muzani, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang kedua, dari kalangan Hanafiyah seperti Imam Abu Yusuf, Imam As-Saibani, Imam Al-Maruzi, dan lain-lain. Dari kalangan dari kalangan Hambali seperti Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, Ibnu Rajab, dan lain-lain. Dari kalangan Malikiyah seperti Imam Ibnu Qasim, Imam Sahnun, Imam Ibnu Rusyid, dan lain-lain. Masa kemunduran. Periode ini mazhab mengalami kemunduran karena faktor penjajahan di dunia Islam dan tidak kuatnya kekuasaan Muslim pada saat itu di bawah kepemimpinan Daulah Utsmaniyah pada periode akhir. Yang terakhir adalah periode kebangkitan. Periode ini mazhab mengalami kebangkitan kembali dimulai dengan munculnya para ulama dengan kitab-kitabnya yang terkenal seperti Syekh Wahab Zuhaili, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsmain, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dan Syekh Ali Jum'ah. Demikian ya yang dapat saya sampaikan. Ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan nanti silakan untuk lebih rinci bisa dibaca pada materi yang sudah saya share di grup WA tentunya. Dan mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri.